Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Andang Safitri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, akan membuat video untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila, dan saya mengambil tema keragaman budaya Nusantara di Indonesia. Untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, apa aja sih keragaman budaya Nusantara di Indonesia itu? Jika kalian ingin tahu, tonton dan simak video pembelajarannya sampai habis. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Keragaman budaya Nusantara di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa. Suku-suku bangsa tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa memiliki beragam budaya, sehingga dapat memperkaya budaya Indonesia. Indonesia juga terdiri atas beragam umat agama. Adanya interaksi dengan negara lain menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya dan dapat menambah kekayaan bangsa Indonesia. Adapun bentuk-bentuk budaya yang biasa terdapat di setiap suku bangsa sebagai yaitu 1. Bahasa. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah. Menurut data, terdapat sekitar 665 bahasa daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis. Selain itu, pula bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa nasional adalah sebagai bahasa persatuan yang menyatukan bangsa. Yang kedua adalah rumah adat. Selain bahasa, setiap suku juga memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Karakteristik rumah adat biasanya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah rumah adat. Di setiap daerah mulai jarang ditemui hal ini, dikarenakan perawatan rumah adat cukup sulit dan biayanya mahal. Contoh rumah adat adalah rumah gadang di Sumatera Barat, rumah limas di Sumatera Selatan, dan rumah buton darul di Sulawesi Tenggara. Dan masih banyak lagi rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat dan tradisi masyarakat. Upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Upacara adat ada yang dilakukan secara sederhana, namun ada pula yang dilakukan secara mewah dengan biaya yang sangat besar. Contoh upacara adat adalah Pasola di Nusa Tenggara Timur, upacara Ngaben di Bali, dan upacara Tabuik di Sumatera Barat. Dan masih banyak macam upacara adat di Indonesia. Yang keempat adalah pakaian adat. Setiap daerah juga memiliki pakaian adat. Pakaian adat memiliki warna dan model yang memiliki arti tertentu. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat, upacara pernikahan, dan pertunjukan kesenian tertentu. Beberapa contoh pakaian adat diantaranya ada baju poko dari Sulawesi Utara, baju cele dari Maluku, dan ulos dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Dan yang kelima adalah senjata tradisional. Pada awalnya, senjata tradisional dipakai untuk berperang dan berburu. Kini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional yaitu keris dari Jawa, kujang dari Jawa Barat, celurit dari Madura, dan kelewang dari Sumatera Selatan, dan masih banyak berbagai macam senjata tradisional yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional merupakan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki kesenian yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk kesenian daerah antara lain tari tradisional, seni musik, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat. Sekian penjelasan video pembelajaran tentang keragaman budaya Nusantara di Indonesia. Semoga
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.